itu predator seksual itu bukan dari luar rumah banyakan, dari dalam rumah sendiri. Betapa pentingnya pendidikan itu tadi ya buat Ya, anak-anak ya. mereka kan tempat berlindung. Secara aman nyamannya tuh di keluarga. Tapi kalau sudah situ menjadi predator tuh siapa yang diharapkan melindungi mereka gitu loh. Harus dihukum Harus dihukum dengan seberat-beratnya seberat-beratnya, ya. apalagi udah berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap Iya. anak. Oke, jumpa lagi dengan Admin Syarif Institute. Seperti biasa guys, kita akan membahas masalah-masalah sosial khususnya yang terjadi di Provinsi Lampung. Kita selalu bersama dengan narasumber hebat kita, Ibu Dr. Pipit Betopen Nurdin. Selamat datang kembali Bu Pipit. Ya, sama-sama Prof. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu mendorong Lampung yang lebih baik untuk ke depan. Sip. Oke Bu Pipit, kita sore hari ini akan kembali membahas isu-isu sosial, khususnya yang terjadi di kalangan remaja kita dan mahasiswa khususnya. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir kita cukup dihebohkan dengan kasus eksibisionisme, yaitu memamerkan alat kelamin, kemudian juga kasus mahasiswa yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh di dalam ruangan kampus, dan juga berita-berita di beberapa surat kabar terkait dengan perilaku-perilaku remaja kita, khususnya di daerah-daerah yang banyak kos-kosannya. Mungkin Bu Pipit bisa melihat fenomena ini seperti apa gitu dari pandangan sosialnya. Ya, mungkin saya bisa ngelihatnya seperti ini. Dalam sosiologi itu ada yang namanya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma ya. Disebut sebagai perilaku menyimpang misalnya. Biasanya perilaku menyimpang ini dianggap bagian dari kriminal, tapi ini perilaku menyimpang dalam aspek perilaku menyimpang dalam seksual ya. Misalnya memamerkan alat kelamin, terus kemudian melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kelas atau di rumah kos. Itu kan sesuatu yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat misalnya. Jadi tapi kalau misalnya di dalam memamerkan alat kelamin itu mungkin di dalam psikologi atau dalam ilmu kedokteran mungkin punya namanya itu tadi tersendiri ya. Tapi kita melihatnya sebagai perilaku penyimpangan dalam seksual ya. Jadi semacam penyakit ya, patologi penyakit sosial namanya. Betul, penyakit sosial ya. Ya, penyakit sosial seperti itu, patologi sosial kalau dalam sosiologi kesehatan atau antropologi kesehatan. Jadi kalau kita lihat penyakit sosial ini yang yang marak terjadi ya, yang marak terjadi di dalam di dalam masyarakat yang sudah tidak lagi melihat nilai-nilai norma-norma yang ada di sekeliling mereka, terutama anak-anak, misalnya anak remaja misalnya. Kita ya. Ya, karena tidak ada kontrol, mereka pikir itu oke-oke saja, enjoy saja gitu kan. Menunjukkan ini mereka tidak peduli dengan norma-norma tersebut itu, karena mereka melakukan perilaku seks bebas gitu kan. Itu yang mereka lakukan gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang yang menampakkan kelamin misalnya itu kan itu suatu penyakit sebenarnya. Penyakit ya. Sangat mengganggu masyarakat kan. Betul. Ini mengagetkan sekali bahwa saya sebetulnya pernah mendengar cerita kasus seperti ini di Indonesia baru beberapa kali, yang salah satunya yang di Jogja beberapa waktu yang lalu dan ternyata sekarang sudah terjadi di Lampung dan bahayanya saya khawatir ini seperti fenomena gunung es gitu, kalau tidak kita sikapi. Ini yang kelihatannya sedikit tapi sesungguhnya di dalamnya banyak sekali, dan ini
saya melihat sangat mengkhawatirkan gitu ya. ya. Tentu sangat mengkhawatirkan. Hal itu kan misalnya aspek kejiwaan ya, yang itu harus ditangani dengan mungkin psikiater, ya psikolog atau bagian medis gitu ya itu. Dan tapi kalau dia mungkin berkeliaran dan tiba-tiba seperti itu kan akhirnya loss sosial kontrol kita kan menjadi loss gitu kan. Nah itu kita perlu memperkuat sosial kontrol kita terhadap penyakit sosial seperti itu. Misalnya misalnya mereka perilaku seksual yang bebas di mana-mana gitu kan. Jadi artinya lingkungan mungkin tidak care, tidak peduli. Jadi mungkin juga Pak RT atau Pak RW lingkungan itu harus juga mengontrol tempat-tempat kos karena itu. Karena kan dulu orang kan hidup misalnya di dalam rumah besar ya, lamban kita itu kan, dan kontrolnya sangat kuat itu. Betul. Ya kan, kontrol. Tapi sekarang hidup dalam nuclear family, ayah, ibu, anak-anak, keluarga kecil. Tapi sekarang hidup lagi di tempat kos atau sewaan yang tidak ada orang saya kan bayar, saya kan ini. Lingkungan dan informasi yang luar biasa, akses informasi luar biasa, dan lingkungan tidak peduli, tidak care. Jadi kontrol sosial dari masyarakat juga itu sangat penting sekarang. Karena apa? Ya saya bilang dalam podcast sebelumnya bilang ketahanan keluarga sudah menjadi rapuh. Karena sekarang dari extended family ke nuclear family, keluarga besar ke keluarga kecil. Keluarga kecil pun sudah tabu. Sudah. Gitu ya. Gitu. Jadi udah semakin kita hidup dalam komunitas, sekarang hidup dalam individualisme. Ya, individualisme itu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian terjadi perilaku menyimpang seperti itu di dalam masyarakat. Betul. Kemudian pendidikan kesehatan keluarga dan pendidikan kesehatan reproduksi ini menurut Bu Pipin apa sudah perlu masuk di pelajaran anak-anak SD atau SMP? Iya, tidak hanya di sekolah, di rumah harusnya juga sudah dimulai dari keluarga dan dari orang tua ke anak. Sudah informasi itu harus kita berikan kepada anak sejelas-jelasnya daripada dia mendapatkan informasi dari literasi yang tidak jelas. Dari media sosial yang nggak tahu dari mana sumbernya. Yang ini ya. Iya. Nah, kemarin kita membahas yang jumlah HIV/AIDS di Lampung sampai 10.000 lebih lah. Ini kan mengkhawatirkan sekali ya. Jadi mereka mendapatkan literasi dari mana? Sekarang literasi referensinya anak-anak banyak kan dari media sosial. Kapan mereka mau membaca sumber source jurnal? Capek bacanya, nggak mau. Belum lagi banyaknya hantu-hantu yang mencari mangsa ini anak-anak itu juga ya. Itu dari menjadi luar negeri bagian dari pekerjaan ya. Chatting banyak sekarang. Banyak betul. Iya, yang tidak hanya menipu secara finansial banyak rekening, ngaku ini. Belum lagi yang lain-lain. Yang lain-lain, pelecehan seksual misalnya. Itu kan banyak terjadi sekarang, pelecehan seksual. Kita lihat sekarang ini tidak. Justru hasil penelitian mahasiswa saya, skripsi saya itu predator seksual itu bukan dari luar rumah, banyak dari dalam rumah sendiri, itu tetangga. Bahasanya paling tepat. Predator seksual predatornya itu bukan dari luar rumah loh. Dari dalam rumah itu sendiri, orang terdekat. Makanya kita lihat paman mengambil ini, ayah kandung begini. Itu juga, itu kan kalau saya udah baca berita itu saya tutup aja, kesel saya gitu. Apaan ya, harusnya orang yang melindungi ada seseorang ada itu, malah dia yang menjadikan. Ada pondok juga yang Nah, kalau kita kerapuhan ketahanan keluarga, karena keluarga yang tempat berlindung sekarang itulah predatornya. Nah, di sini saya kira perlu intervensi negara, pemerintah di situ. Akhirnya siapa melindungi? Harus pemerintah, pendidikan ini. Ya keluarga, bagaimana kalau keluarganya sendiri yang menjadi predator seksualnya seperti itu. Betul. Iya kan? Ya, kita banyak berita setiap hari kita dengar itu. Predator seksual ya. Predator seksualnya itu hasil penelitian skripsi mahasiswa kami ya. Mengatakan bahwa predator seksual pada pelecehan seksual perempuan dan anak-anak itu banyakkan dari internal keluarga sendiri. Tuh, bukan dari orang luar, orang jauh gitu. Bukan. Sebagian besar adalah predator. Betapa pentingnya pendidikan itu tadi ya buat anak-anak ya. Pendidikan. Melalui
keluarga khususnya. Iya, bahwa keluarga kan tempat berlindung. Secara aman nyamannya tuh di keluarga. Tapi kalau sudah situ menjadi predator tuh siapa yang diharapkan melindungi mereka gitu loh. Iya, betul. Termasuk juga mungkin kita melihat penindakan hukum juga perlu juga diperkuat ya terhadap. Iya, itu. Ya, bagaimana kalau predatornya keluarga sendiri ya harus dihukum. Dengan seberat-beratnya, apalagi dia berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak. Itu harus dihukum karena traumatis dia seumur hidup, masa depan dia sudah hancur seperti apa. Saya sepakat nih kalau predatornya itu keluarga sendiri, kita hukum aja yang seberat-beratnya gitu. Kalau perlu dibikin undang-undang baru kalau Pak Mi nggak lihat, Prof Hami nggak lihat berita itu kita lihat. Yang sepupu kandung, yang paman, yang ayah kandung, astagfirullah ya itulah. Ya, nah itu Prof. Jadi predator itu hasil penelitian mahasiswa kami. Dan seperti itu hasilnya. Jadi ada di dalam keluarga, lebih banyak di dalam keluarga sendiri. Nah, makanya kalau kita bicara ketahanan keluarga, itu kan perlu diurai lagi keluarganya seperti apa. Kalau toh keluarga itu sendiri sudah menjadi ancaman buat anak-anak kita itu. Ya, artinya dengan pengetahuan yang baik, anak-anak juga bisa memfilter informasi mungkin ya. Ya, mencari informasi bahwa diadari bahwa ini nggak boleh dipegang ini. Kalau ada orang memperlihatkan kelamin itu berarti kamu harus lari menjauh. Betul. Kamu nggak boleh begini. Makanya kalau nggak salah ya di luar mungkin di Amerika itu kan ada tempat perlindungan anak itu anak-anak itu diserahkan ke situ. Gitu, dijamin masa depannya dan lain-lain. Nah, mungkin negara kita perlu contoh negara-negara maju seperti itu. Ya, saya kira untuk mencontoh sesuatu yang baik memang kita perlu melindungi generasi penerus kita ya. Jangan makanya secara hukum kan undang-undang perlindungan anak perempuan anak itu beda kan dengan undang-undang yang lain. Itu karena itu. Betul. Karena memang sudah mengerikan sekarang. Penerus kita ya. Iya, kalau biasanya kan yang melihat kelamin itu biasanya, mohon maaf, itu laki-laki barangkali ya. Kebanyakan sih, tapi ada juga perempuan. Ada juga. Ada juga. Saya dengar cerita itu banyak dulu kan di luar negeri ya. Iya. Ternyata berapa tahun yang lalu ada di Jogja. Sekarang sudah sampai Lampung. Waduh, sampai mahasiswa lagi, waduh. Iya, bahaya sekali. apalagi mereka sudah tidak tahu malu misalnya kan, tidak tahu ada norma, mungkin misalnya melakukan hubungan seksual atau apalah di kelas, di mana gitu kan, udah tidak di tempat-tempat yang istilahnya public space kan itu. Iya, betul. Berarti sudah nggak ada lagi. Sudah nggak rasional lagi lah ya. Oke guys, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Dr. Pipit Berta van der Pin membahas isu sosial yang cukup marak di provinsi yang kita cintai, di Provinsi Lampung. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa lagi sahabat Anmi Syarif Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.